Lanjut ke pertanyaan Pak. Manusia kita jangan ujub atau ramal itu ujum ramal itu eh, kenapa nggak boleh, sedangkan pada kenyataannya paranormal pun ada itu. Terima kasih. Artinya yang dikatakan jangan nujum, jangan ramal, ya kan? Kita ya, diri kita sendiri, kalau belum ada kejadian, jangan diambil apa kesimpulan atau mengandai-andai gitu. Maksudnya kita. Jadi kalau ada sesuatu belum dilakukan ya di situ atau belum diapa, jangan langsung diambil kesimpulan. Makanya kan tidak boleh ujung atau apa meramal gitu. Cuman kadang kan begini, belum dilakukan ya, baru hanya pemahaman ya, wacana, rancangan juga belum ada ya kan, langsung ambil kesimpulan, oh nanti begini-begini, yaitu orang yang dikatakan apa, ngeramal. Nujum itu memastikan katanya, ya kan, pasti begini gitu, ya kan. Nah kalau yang di luar sana yang dikatakan peramal atau apalagi paranormal dan sebagainya, ya itu kan bidangnya, itu pekerjaannya dia, ya kan. Ada ilmunya, ada tata caranya, makanya kadang terbukti dan kadang tidak terbukti di situ. Kayak kita juga, kalau kita kadang kita bekerja, ya kan, dikira Sabtu bayaran, tempo-tempo tidak bayaran di situ. Jadi sudah dilakukan tapi tidak, ya gitu, ya kan. Sebagai orang Muslim itu jangan meninggalkan sholat 5 waktu, dan ada sholat yang di usul untuk diri juga itu penjelasannya. Ya, kalau kita sebagai umat Islam atau beragama Islam, ya jangan tinggalkan sholat lima waktu, karena itu adalah identitas sebagai orang Islam. Nah kalau kita tidak melakukan itu, kita orang mana? Orang yang beragama mana? Orang agama apa gitu? Kadang itu kan identitas, makanya disebut tiangnya agama. Nah kalau tadi ditanyakan sholat khusyuk dan sebagainya, nggak ada sholat khusyuk, itu nggak ada, ya kan? Tuh, namanya sholat ya kepikir semua, ya kan? Tadinya nggak kepikir, begitu sholat kepikir. Waduh, dompetnya tadi naruhnya di sana. Waduh, kunci motor naruhnya di sana. Ingat semua. Padahal sebelum sholat tidak ingat di situ. Jadi gak ada sholat yang khusyuk, tapi apa namanya orang Islam harus melakukan sholat lima waktu. Itu aja. Menyambung, menyambung tadi tentang sebuah sholat ya. Kita memang beragama Islam. Kita di agama Islam sendiri kita disuruh untuk melaksanakan sholat 5 waktu, untuk jangan sampai meninggalkan. Kebanyakan kan memang yang untuk saya sendiri pun saya sering melalaikan 1, 2, 3 waktu, saya sering meninggalkan. Untuk sholat itu sendiri, kenapa kenapa dilarang untuk meninggalkan 5 waktu itu sendiri? Sebenarnya di sholat fardu itu sendiri
manfaat atau mungkin ada rahasia di balik sholat itu sendiri, Pak? Kenapa tidak boleh untuk ditinggalkan? Mungkin ada sesuatu yang baik untuk diri. Mungkin mohon dijelaskan. Terima kasih. Namanya orang Islam itu kan disuruh ya, disuruh menjalankan sholat lima waktu, itu yang pertama, karena itu adalah simbol agama. Tapi sebetulnya kalau dibilang meninggalkan ya nggak mungkin, karena sholat itu kan bisa dilakukan di mana aja. Makanya di dalam Al-Quran itu hanya menyuruh dirikan sholat. Karena kita sebagai orang yang beragama Islam, kamu lakukan sholat di mana saja, nggak harus di musola atau di masjid. Terus yang kedua tadi dibilang apa? Ada rahasia apa di dalam sholat? Nggak ada rahasia. Namanya sholat itu kan tiangnya agama kan supaya terlihat di situ. Terus manfaat daripada sholat tersebut adalah manfaatnya ya identitas kita itu jelas, manfaatnya jelas kita sebagai orang Islam. Tuh, manfaatnya seperti itu. Toh ya kalau dibilang apa namanya sholat manfaatnya apa gitu kan? Coba kita lihat di luar, yang sholatnya rajin, yang nggak sholat sama, perbuatannya sama nggak ada bedanya. Jadi kalau tanya manfaatnya apa sholat itu, manfaatnya ya identitas kita dikukuhkan. Oh berarti dia itu benar-benar Islam. Ya, soalnya gini, sering mendengar ketika saudara kita atau teman kita sedang di dalam kesulitan atau kesusahan, kadang orang menyarankan, udah kamu sholat biar tenang, jadi kamu zikir ini, ya pada intinya kamu laksanakan sholat lah, biar tenang lah. Jadi di dalam menghadapi suatu kesulitan atau masalah itu bisa terselesaikan. Apakah dengan sholat itu sendiri memang bisa membuat diri kita tenang dari suatu hal-hal yang terjadi pada diri kita? Terima kasih. Pertanyaan itu saya kembalikan lagi. Lah kamu sebagai orang Islam kalau ada masalah sholat tenang nggak? Masalahnya Kiai nggak pernah nanya, ya kan, kepada apa kaumnya gitu. Kaumnya ada masalah, terus kaumnya melakukan sholat, ditanya nggak, tenang nggak kira-kira? Ya masih ada di situ. Setidaknya kalau kita ada masalah terus kita sholat itu setidaknya berapa menit atau berapa detik meninggalkan permasalahan tersebut yang terpikirkan dalam diri kita, ya kan? Akhirnya pada berapa menit atau berapa detik tersebut kita memikirkan apa? Sholat, maka tidak terpikir masalah tersebut. Soalnya kalau habis sholat ya tetap terpikirlah lagi di situ. Terus kalau ada orang yang mengatakan setelah sholat masalah itu selesai, suruh sini orangnya, ya kan? Siapa yang ngomong gitu? Bilangnya tenang dan sebagainya, tetap nggak bakalan tenang. Cuman meninggalkan berapa menit untuk apa masalah tersebut dengan melakukan sholat. Tuh. Jadi kalau dibilang kayak TV itu iklan, ya kan di situ. Tentang sholat, ya saya melihat dari pelajaran-pelajaran atau buku-buku asma itu sendiri, mana tentang sholat bahwa di situ ada 3 perkara tentang sholat. Yang pertama yang dikatakan sholat syariat,
Kemudian yang kedua dikatakan sholat tarekat. Dan yang ketiga dikatakan sholat hakikat. Itu mohon penjelasan ketiga itu. Terima kasih. Ada yang dikatakan apa namanya tadi? Ada yang dikatakan sholat syariat. Kalau sholat syariat itu yang di musola dan yang di masjid, ya kan, di situ. Terus ada sholat yang disebut apa kedua? Tarekat. Sholat yang ada tujuannya. Tuh, ya kan, seperti sholat apa hajat ada tujuannya, karena mungkin ada masalah maka sholat apa hajat, tarekat di situ dan sebagainya. Terus ada yang lain-lain lah di situ, bukan hanya itu aja. Terus ada yang dikatakan sholat hakikat. Sholat hakikat itu adalah orang yang benar-benar menjalankan apa? Sholat, dan artinya sholat itu meninggalkan keji dan mungkar di situ. Itu dikatakan sholat apa? Hakikat di situ, ya kan? Sholat yang sebenarnya sholat. Nah, terus sholat yang pertama, sholat yang dikatakan sholat syariat, terus sholat apa namanya? Tarekat. Sholat syariat pada umumnya adalah sholat yang pengen dilihat, ya, pengen dilihat, ya, pengen dialem, atau pengen dikatakan dia adalah orang Islam, atau apa namanya, ya intinya seperti itulah. Terus sholat yang dikatakan tarekat, karena sholat ada tujuan pribadi. Makanya sholat tarekat itu enggak di musola atau di masjid, tapi sholatnya apa? Di dalam rumah sendiri atau di tempat-tempat khusus, ya kan, di situ. Tuh, yang dua itu. Nah, kalau yang tiga yang tadi saya jelaskan. Mau lanjut menyambung tentang yang disampaikan tentang sholat tarekat itu ada tujuan pribadi. Mohon penjelasan kembali tujuan yang seperti apa? Kalau tujuan mungkin saya pengen mau sholat biar keesokan harinya selalu dapat rezeki, atau tujuan yang seperti apa? Maka sholat itu sendiri memang bisa bisa dilakukan untuk suatu tujuan. Mohon penjelasan. Ya. Kalau dikatakan sholat tarekat itu ada tujuan, berarti ada sesuatu, ya, sesuatu yang diinginkan, bukan hanya rezeki aja, ya kan? Hal-hal yang lain pun ada di sholat tarekat di situ. Makanya sholat tarekat itu biasanya disertai dengan hal-hal yang berbeda pada sholat pada umumnya, ya kan? Nah, kalau dijelaskan satu persatu, karena dalam melakukan sholat tarekat tersebut, per orangnya yang melakukan itu berbeda-beda, ya kan, di situ. Ada yang sholat dikir apa, ada yang sholat apa dan sebagainya itu, ya kan. Jadi berbeda-beda, ya kan. Jadi kalau ditanyakan untuk bisa meminta untuk rezeki atau minta apa, ya itu termasuk di situ, ya. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Lanjut dari sebuah pertanyaan tadi Pak, mengenai tentang sholat. Di situ kan ada bahasa rumahku adalah surgaku. Apakah ketika orang yang menghuni rumah tersebut terus menjalankan sholat tarekat, sholat hakikat dan syariat tersebut yang tadi dijelaskan itu bisa menciptakan surgaku adalah rumahku? Gitu Pak, terima kasih. Ya, jadi kalau orang yang melakukan tiga itu semua, ya bisa menjadikan rumahku atau surga menjadi surgaku.
Tapi kalau hanya melakukan yang pertama, ya, yang dikatakan sholat syariat, itu enggak menjamin keluarga rumahku, keluargaku adalah surgaku, itu bukan, enggak menjamin menjadi seperti itu. Ya, apalagi yang kedua. Tapi kalau ketiganya itu dilakukan semua, terus benar-benar dilakukan dari segi perbuatannya, ya akan menemui rumahku adalah surgaku, bahkan sampai isi di dalam rumah tersebut, keluarga pun akan ketemu sakinah warohmah di situ. Tapi kalau hanya salah satunya, nggak akan pernah di situ. Ke pertanyaan. Kita jangan melawan guru ataupun dan orang tua. Itu mohon penjelasannya. Sebetulnya kita itu manusia kan sudah bikodratilah, ya kan, harus, ya. Jangan melawan guru dan kedua orang tua, ya kan. Jelas kita dikasih pelajaran, ya kan, dari A sampai Z kita paham karena guru, ya kan, di situ. Nah, orang tua yang melahirkan kita dan membesarkan kita, kodratnya ya kita tidak boleh berani, apapun alasannya ya nggak boleh berani di situ. Kita harus patuh kepada guru dan orang tua. Itu kodrat sebagai anak didik dan anak kandung. Lanjut pertanyaan. Manusia kan belajar tentang bebaskan dirimu dari penderitaan, jangan judi. Itu maksud dan maknanya mohon penjelasannya Pak. Itu tentang jangan judi. Manusia harus membebaskan dirinya dari sebuah penderitaan. Nah, tadi yang ditanyakan itu jangan judi, karena judi itu melanggar hukum negara, agama, bahkan adat. Nah, kalau dilakukan berarti kita melanggar ketiganya dan akhirnya menjadi penderitaan diri kita sendiri. Kalau kita ketangkep, susah enggak? Iya, di situ. Itu aja. Melanjut lagi, di sini juga ada jangan menipu dan mengambil hak orang lain. Ini maksudnya atau minta penjelasannya itu jangan menipu dan mengambil hak orang lain, ini yang bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Kita jadi orang jangan menipu karena nggak ada manfaatnya. Ya. Jangan mengambil hak orang lain karena apa? Orang lain yang rugi di situ. Akhirnya yang dikatakan merugikan orang lain, ya kan? Akhirnya kalau ketahuan menjadi penderitaan bagi kita. Makanya jangan dilakukan dua tersebut.